Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanang Aristiawan dengan NIM 2021 53073 kelas B, Prodi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan ketiga. Karena NIM saya ganjil, saya akan mempresentasikan pengantar sistem informasi. Mengapa mempelajari sistem informasi? Karena adanya pengaruh globalisasi seperti TV, dan yang kedua karena adanya perubahan lingkungan bisnis seperti hotel, mall, dan yang ketiga karena adanya perkembangan dunia industri atau e-commerce. Perkembangan dunia industri e-commerce yang paling signifikan di sini. Kenapa? Karena kebutuhan ini di masa pandemi, orang-orang tidak bisa keluar rumah, dan kebutuhan belanjanya sehari-hari banyak menggunakan e-commerce. Selanjutnya adalah data, yaitu fakta atau apapun yang dapat digunakan untuk sebagai input dalam menghasilkan informasi. Selanjutnya, data bisa berupa bahan untuk diskusi, mengambil keputusan, perhitungan, atau pengukuran. Dan selanjutnya, informasi, yaitu hasil dari pengolahan data. Jadi, data itu adalah data mentah di suatu perusahaan yang disebut dengan data adalah data awal. Sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data itu. Ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut McLeod. McLeod di sini adalah salah satu penulis buku manajemen informasi. Ciri-ciri yang pertama, akurat, yaitu informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, tepat waktu, yaitu informasi harus tersedia atau pada saat informasi diperlukan, tidak boleh besok atau beberapa jam lagi. Yang ketiga, relevan, yaitu informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang keempat, lengkap, yaitu informasi harus diberikan secara lengkap. Sistem yaitu kumpulan komponen yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan. Contoh sistem dalam perusahaan, yaitu seperti orang-orang, mesin-mesin, bangunan, bagian akuntansi, dan bagian pemasaran yang semuanya berhubungan satu sama lain. Berbagai macam sistem. Yang pertama, sistem abstrak, yaitu tidak tampak secara fisik,
misal hubungan manusia dengan Tuhan. Dan yang kedua, sistem fisik, yaitu ada secara fisik, misal sistem akuntansi, komputer, produksi, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem tertutup, sistem yang tidak dapat bertukar materi, informasi, tidak dipengaruhi oleh lingkungan, misal BIN atau Badan Intelijen. Yang keempat, sistem terbuka, yaitu sistem yang berhubungan dengan lingkungan, misal sistem perdagangan. Pengertian sistem informasi manajemen, yaitu sekumpulan komponen yang saling bekerja sama yang digunakan untuk mencatat data, mengolah data, dan menyajikan informasi untuk para pembuat keputusan agar dapat membuat keputusan dengan baik. Sifat-sifat sistem informasi manajemen. Yang pertama, sistem yang terkoordinasi. Dan yang kedua, memiliki subsistem informasi. Yang ketiga, sistem yang terintegrasi secara rasional. Yang keempat, mengubah data menjadi informasi dengan berbagai macam cara. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Yang keenam, sesuai dengan gaya dan karakteristik manajer. Yang ketujuh, menggunakan kriteria kualitas yang ada. Selanjutnya, manfaat sistem informasi. Manfaat sistem informasi itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagi perusahaan dapat mendatangkan competitive advantage bagi perusahaan atau organisasi. Jadi, sistem informasi manajemen itu harus bisa mendatangkan pesaing secara sehat, keuntungan bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua, bagi perorangan, individu mampu membuat keputusan yang sesuai dengan perannya, misal manajemen, gaji karyawan, biaya operasi perusahaan. Jadi sistem informasi manajemen itu harus bisa membantu direktur untuk mengambil keputusan. Dan selanjutnya yang ketiga, bagi industri, apabila sistem informasi antar perusahaan dapat saling terhubung, maka industri dapat mengetahui omset perdagangan semua perusahaan. Jadi, ketika ini digunakan untuk perusahaan grup, maka perusahaan grup tersebut bisa mengetahui omset perdagangan untuk semua anak perusahaannya. Selanjutnya, pengetahuan yang diperlukan oleh manajer. Terdapat 5 pengetahuan manajer untuk dapat memanfaatkan sistem informasi. Yang pertama, konsep dasar sistem informasi, yaitu meliputi pengetahuan tentang komponen sistem informasi dan cara kerjanya. Yang kedua, teknologi informasi, yaitu meliputi berbagai
aplikasi yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengembangkan sistem informasi. Yang ketiga, pengembangan sistem informasi, yaitu meliputi teknik perencanaan, pengadaan, dan penerapan sistem informasi di dalam perusahaan. Yang keempat, aplikasi bisnis, yaitu berbagai aplikasi yang dapat mempermudah dan mempercepat proses bisnis. Yang kelima, tantangan manajemen, yaitu misal mengenai keamanan sistem. Sini ada tugas, carilah perusahaan yang tidak dapat beroperasi dengan baik apabila tidak menggunakan sistem informasi yang baik. Sebutkan alasannya mengapa perusahaan tersebut sangat memerlukan sistem informasi. Di sini terdapat contoh seperti PT Indofood, manajemen, gaji karyawan, gaya operasi perusahaan. Dan contoh kedua pada PT Garuda, pilot atau kopilot, jadwal penerbangan, bagian IT. PT Pura, produksi mesin keuangan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.